Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saat ini memasuki minggu yang baru, rasa syukur kepada Tuhan kita naikkan. Karena hari biasa yang kita jalani menjadi hari yang luar biasa, yang memberikan peluang untuk merasakan berkat dan kasih-Nya, cintanya, membuat kehidupan kita aman dan tenang, karena Ia beserta umat-Nya yang percaya, setia, dan taat. Kita kembali mengawali aktivitas kita di pagi ini dengan membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Untuk itu, mari berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan dan membaca firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kasihanilah kami yang berdosa ini. Ampunilah kami menurut kasih setia-Mu. Amin. Pembacaan terambil dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Iman mengalahkan dunia. Firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Tema kita yaitu kemenangan mengalahkan dunia. Di bulan April kita merayakan Hari Paskah sebagai bentuk kemenangan kebangkitan Yesus Kristus yang telah datang dari antara orang mati untuk menebus dosa-dosa umat-Nya yang Ia kasihi. Untuk itu setiap orang yang percaya atau saudara seiman dekat dengan Allah, mereka adalah anak-anak-Nya. Firman Tuhan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Ketika manusia percaya kepada Kristus, mengasihinya, saat itu ia dilahirkan dari Allah. Mengasihi Allah berarti ada relasi kasih untuk mengasihi saudara seiman, serta melakukan perintah-perintah-Nya. Kasih kepada mereka tampak benar dan sejati bila kita mengasihi mereka bukan hanya karena pertimbangan seperti kita mengasihi karena mereka kaya, terpelajar, hidup mewah, atau pikiran duniawi lainnya. Sebaliknya, kita mengasihi karena mereka anak-anak Allah. Kasih harus nampak dalam ketaatan kita yang kudus
dengan melakukan perintah-perintahnya. Ketika melakukan hal itu, maka Roh Allah akan condong pada hal itu dan bersuka di dalamnya. Kasih membuat kita untuk patuh dengan perintah Allah, serta menjadikan perintah Allah menjadi mudah dan menyenangkan. Mazmur 119 ayatnya yang ke-32 mengatakan, "Betapa ku cintai Tauratmu, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab Engkau melapangkan hatiku." Ada hasil dari sebuah pembaharuan itu, yaitu mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia yaitu pemahaman yang merujuk pada kehidupan manusia yang hidup dengan kedagingan atau dosa. Lebih mengandalkan dirinya sendiri tanpa Tuhan. Hidup dalam keangkuhan, ketidaktaatan, dan masih banyak lagi sifat-sifat manusiawi yang menjadikan manusia hidup dalam dosa kegelapan. Kemenangan yang mengalahkan dunia ialah iman kita. Iman adalah sarana, senjata, alat dan perlengkapan senjata rohani yang kita gunakan untuk mengalahkan dunia yang fana ini. Mengapa? Karena dengan iman kita dekat dengan Kristus. Iman bekerja di dalam dan melalui kasih menjauhkan kehidupan ini lebih cinta pada dunia. Iman menguduskan hati, memurnikan keinginan nafsu kedagingan. Iman memberikan kekuatan dan membuat kita mendapat hak melalui Injilnya, agar Roh Kudus mendiami dalam hati kita. Rasul Yohanes mengatakan bahwa orang yang Kristen yang sungguh-sungguh, bukan Kristen KTP, tetapi bagaimana seorang Kristen yang merupakan penakluk dunia sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang Kristen ingin berada dalam kemenangan rohani bersama Yesus Kristus. Dunialah yang menghadang kita untuk lebih dekat dengan Tuhan kita yang penuh kasih, yang menggelapkan mata kita untuk lebih jauh serta hidup dalam dosa. Tetapi orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, percaya bahwa Yesus dari Allah untuk menjadi juru selamat dunia, dan Ia berkuasa menghantar kita dari dunia menuju sorga. Untuk itu, mari kita berelasi dengan Dia Sang Juru Selamat. Karena menjadi anak-anak terang, tidak ada kata kala dalam kamus iman. Karena Ia terlebih dahulu sudah mengalahkan dunia. Janganlah ada keraguan dalam hati kita, tetapi percaya bahwa Roh Kudus telah memberikan kesaksian bahwa Yesus anak Allah telah datang dengan air dan darah. Kita pun menerima kehidupan yang kekal. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah, Engkaulah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Untuk itu, mampukan kami untuk dapat hidup mengasihi Engkau dengan tulus, mengasihi sesama kami satu sama lain. Biarlah iman percaya kami membawa kami dalam kemenangan bersamamu, karena Engkaulah yang memiliki tubuh dan jiwa pada kami. Kami telah belajar akan firman-Mu yang menguatkan
dan membimbing kehidupan kami untuk lebih dekat kepadamu, serta selalu dapat mengucap syukur dalam segala hal yang kami alami, baik suka maupun duka. Berdoa untuk kehidupan kami beserta keluarga. Tuhan, berkati setiap aktivitas, baik pekerjaan ataupun kami yang mencari pekerjaan, serta yang masih berada dalam bangku pendidikan. Berikan kesehatan dan hikmat agar tetap berada dalam pimpinan Tuhan, dapat memuliakan kebesaran-Mu. Berikan kedamaian untuk negeri kami ini, khususnya di tengah pandemi yang kami rasakan. Di setiap pergumulan yang terjadi di kehidupan kami, biarlah Tuhan tempat kami berharap dan berserah. Inilah doa kami, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian perenungan kita di minggu pagi ini. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian dan memberkati.